Shalom Bapak Ibu sekalian, puji syukur pada Tuhan yang memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini di tengah segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Mari mengikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
Kami tahu Tuhan bahwa kami selalu melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan dosa kami, sehingga kami boleh hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa yang terambil dari Mazmur 86 ayat 4 dan 5. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu lah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai karena Tuhan telah mendamaikan kita. Shalom jemaat sekalian, hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur Tuhan, pada hari ini kami masih bisa diberi kesempatan Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kami, melakukan berbagai macam hal dan juga untuk menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk memahami dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, jemaat sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tulus atau bulus, yang diambil dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-23. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapak atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat sekalian, kalau kita perhatikan di media sosial, platform itu kan banyak sekali ya. Sekarang itu ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, ada macam-macam lagi gitu ya dalam platform media sosial. Orang bebas sekali untuk mengekspresikan apapun yang ada di media sosial tersebut. Tapi di sisi yang lain, jemaat sekalian, kita bisa melihat bahwa percekcokan begitu boleh saya bilang sih, hal-hal negatif yang muncul dari media sosial itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah ya seringkali kita melihat tuntut menuntut begitu ya. Karena mengupload sesuatu, menuliskan status sesuatu atau berkomentar sesuatu, maka ujung-ujungnya adalah masalah hukum. Jadi kita bisa kebayang bagaimana orang itu akhirnya saling serang menyerang di media sosial satu dengan yang lainnya. Apalagi ditambah dengan netizen. Ya, netizen ini sungguh luar biasa. Karena netizen ini akan memperhatikan setiap update statusnya orang-orang yang terkenal, selebriti, dan juga orang pengaruh. Bagi mereka ini adalah satu hal yang wajib untuk diikutin. Sehingga mereka mencari-cari kesalahan gitu ya. Entahkah tujuannya untuk ngasih tahu, entahkah tujuannya untuk menjatuhkan, dan lain sebagainya. Pokoknya dicari-cari aja kesalahannya begitu. Sehingga netizen ini menjadi tanda petik nih, hakim gitu ya. Untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang harus dikoyok gitu, siapa yang harus dibela. Ini seringkali terjadi dalam berita-berita yang kita dengar ataupun kita baca pada akhir-akhir ini. Nah, saudara sekalian mungkin agak mirip ya dengan orang-orang Yahudi begitu ya, bahwa orang-orang Yahudi ini datang menemui Tuhan Yesus dan sengaja mencari kesalahan Tuhan Yesus. Memang paling gampang itu mencari-cari kesalahan. Kita mungkin juga di gereja juga sama begitu ya. Kadang-kadang kita berjemaat itu kerjaannya kita tuh mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau ada kesalahannya sedikit saja, itu langsung kita boom gitu ya. Kita langsung siarkan. Bahkan warta jemaat pun kalah cepatnya begitu. Nah, ini orang Farisi demikian. Jadi mereka menemukan kesalahannya yaitu para muridnya dibiarkan makan tidak mencuci tangan. Begitu ya. Jadi tidak makan itu tidak mencuci tangan. Nah, kenapa?
Karena bagi mereka itu najis. Bagi mereka itu najis. Kalau makan belum mencuci tangan, itu najis. Dan kita tahu apa hukumnya najis dalam pandangan orang Yahudi. Bahwa benar bahwa hukumnya orang najis dalam pandangan orang Yahudi, ya bisa disingkirkan, dikucilkan, diabaikan, dan lain sebagainya. Artinya benar-benar dipandang itu jahat sekali. Orang najis itu jahat banget deh, kira-kira gitu. Hidupnya tidak suci, hidupnya itu melanggar firman Tuhan dan lain sebagainya. Itu konsekuensinya. Maka orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, kenapa kamu biarkan? Apakah kamu tidak tahu adat istiadat nenek moyang kita itu sudah mengajarkan demikian selama puluhan, mungkin ratusan tahun. Kenapa engkau langgar, hai Yesus? Gitu. Saudara, kalau kita perhatikan, apa yang dilanggar sebenarnya? Ya nggak ada. Hukum Tuhannya nggak ada yang dilanggar. Tetapi yang dilanggar itu adalah adat istiadatnya mereka, kebiasaannya mereka. Bahkan sampai dikatakan bagaimana mencuci perkakas dan lain sebagainya. Kalau pulang dari pasar harus membersihkan diri. Itu bagus. Bukan salah. Maka memang harus mencuci tangan. Jadi saudara nanti habis ini jangan lalu makan langsung makan gitu ya, nggak pakai cuci tangan. Wah, itu salah begitu ya. Jadi bukan di situnya, bukan kesalahannya di situnya, bukan. Mencuci tangannya bagus, membersihkan diri, apalagi saat ini prokes dan segala macam. Itu sangat bagus. Tetapi permasalahannya adalah ketika itu disebut najis kalau tidak mencuci tangan. Nah, ini jadi masalah. Paham ya saudara sekalian ya? Jadi ketika itu dikaitkan dengan kenajisan, artinya kesucian, artinya kekudusan yang sangat berhubungan dengan Tuhan, maka hal itu menjadi pertanyaannya, hukum mana yang dilanggar sebenarnya? Ternyata tidak ada. Tidak ada hukum yang dilanggar. Tidak ada Taurat yang dilanggar. Itu adalah semua adat kebiasaan saja semata-mata. Saudara, kita bisa melihat di sini, kita harus hati-hati sekali bahwa adat istiadat kita harus kita cermati, karena pikiran kita, hati kita sudah diterangi oleh Kristus, maka kita harus hati-hati. Apakah adat istiadat kita itu memang bertentangan dengan hukum Tuhan atau tidak? Dan orang Yahudi menganggap bahwa adat istiadatnya itu lebih tinggi daripada hukum Tuhan. Nah, ini sudah merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Maka Tuhan Yesus jawabnya sangat tepat. Hai orang munafik, dikatakan demikian. Betul, kamu pandai sekali untuk adat istiadat, bahkan menyamakannya, bahkan seolah-olah itu udah sama kayak hukum Tuhan tentang masalah kenajisan itu sendiri. Tetapi yang terjadi adalah contoh kehidupan mereka sehari-hari, mereka juga tidak melakukan hukum Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi untuk kepentingan adat istiadat ini disamakan dengan hukum Tuhan, tetapi untuk melakukan hukum Tuhan ini, mereka tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena mereka dalam kehidupan sehari-hari, hormatilah ayah dan ibumu. Maka implikasinya itu adalah untuk memelihara kehidupan orang tuanya. Tetapi yang terjadi, uangnya itu dipakai untuk persembahan. Gak mau rugi gitu ya. Gak mau rugi. Padahal itu adalah hukum Tuhan yang wajib dilakukan. Jadi beda sekali ya. Jadi hukum Tuhan itu memelihara orang tua, ini wajib hukumnya. Tetapi tidak dilakukannya dengan alasan uangnya dipakai untuk persembahan. Seolah-olah kayak menyogok Tuhan. Seolah-olah Tuhan tuh nggak tahu gitu loh. Nah, ini yang bahaya. Nah, saudara sekalian, mungkin kita juga sama gitu ya. Kayak mengkonversi gitu ya. Apalagi misalnya, aduh, saya melakukan dosa apa, saya konversi deh dengan memberikan persembahan. Nah, ini salah. Seolah-olah kayaknya gitu ya. Kayaknya itu jadi rohani, tidak demikian. Nah, saudara sekalian, kita bisa lihat di sini satu perbedaan yang cukup tajam menurut saya. Karena ketika kita harus melakukan firman Tuhan, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Hukum Tuhan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sementara adat istiadat itu, kata Tuhan Yesus, itu di bawah hukumnya Tuhan. Misalnya kalau Bapak Ibu mau arisan di hari Minggu. Lalu kita bingung, ibadah dulu atau nanti dulu. Nah, gitu ya. Kalau memang ada jam sore ibadah masih enak begitu ya. Setelah arisan ibadah begitu. Tetapi yang terjadi sebenarnya harusnya adalah ya ibadah dulu baru arisan. Misalnya begitu ya. Mau apapun itu lakukanlah dulu, ya ibadah dulu kepada Tuhan, baru kita melakukan hal-hal yang lain. Jangan dibalik begitu. Adatnya dulu baru nanti ibadahnya.
Ini sederhana, saudara sekalian. Ini sederhana, tetapi ini terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Atau misalnya lagi, mungkin yang mau menikah menentukan tanggal yang tepat. Tetapi akhirnya ujung-ujungnya menentukan hari yang baik apa ya. Padahal pengajaran firman Tuhan jelas, semua hari itu baik. Tapi bagi orang tertentu dengan adat istiadatnya, ada hari yang baik, hari ini misalnya. Itu sudah melanggar firman Tuhan. Dan kita bisa berdosa di situ. Ini kita harus benar-benar hati-hati sekali untuk melihatnya. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan kita yang kita pikir itu baik, kembali lagi, yang kita pikir itu baik, tetapi sebenarnya banyak sekali melanggar perintah-perintah Tuhan. Ini Tuhan Yesus ingin bukakan kepada orang Farisi. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, engkau orang munafik, kata Tuhan Yesus. Engkau adalah orang munafik. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada mereka semua. Satu perumpamaan. Dikatakan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari tubuh itulah yang menajiskan. Memang sekilas memahami perumpamaan ini adalah bicara makanan dan minuman. Memang betul. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan semua makanan itu halal. Tidak ada yang haram. Karena memang orang Farisi, tradisinya Israel, ada tradisi Yahudi, beberapa binatang dianggap itu haram. Dan salah satunya adalah babi, begitu ya. Maka mereka memegang teguh. Padahal semua ciptaan Tuhan itu baik. Kembali lagi. Semua ciptaan Tuhan itu baik. Semuanya ada fungsinya dan segala macam. Makanya tentunya ada hewan-hewan yang kita tidak perlu makan, kira-kira demikian gitu ya. Jangan juga semuanya jadi kita konsumsi gitu, enggak begitu saudara sekalian. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan itu sedemikian rupa, itu baik. Maka Tuhan Yesus mengatakan ya apa yang masuk dia akan keluar ke jamban, akan dibuang, akan diproses oleh tubuh ini, mana yang baik diambil, mana yang jelek dibuang. Tetapi sebenarnya ini bukan bicara tentang hanya makanan saja, tetapi masih berkaitan dengan hal yang kenajisan itu. Kita seringkali berpikir bahwa hal-hal yang baik, yang suci dan yang kudus itu adalah yang tampak dari luar itu sendiri. Seperti banyak melakukan kebaikan, seperti banyak taat kepada adat istiadat dan lain sebagainya. Ini yang menampakkan ini semuanya ini sepertinya menjadi baik. Apa yang tampak di luar ini sangat baik. Jadi sehingga orang itu menjadi kudus, kira-kira demikian. Seperti pandangan orang Farisi. Maka Tuhan Yesus sebenarnya ya ingin kembali lagi saudara ya. Ingin kembali lagi lebih dalam lagi. Tidak. Sebenarnya apa yang timbul dari dalam hatimu dan pikiranmu itulah yang menajiskan engkau. Jadi konsep kenajisan Tuhan Yesus itu lebih dalam lagi. Lebih luar biasanya lagi. Kenajisan dan kekudusan tidak diukur indikatornya dari penampakan luar. Kalau kita kan enggak. Kita ini kalau orang yang kudus, orang yang baik itu dari penampakannya dari luar. Kalau orangnya rapi bajunya gitu ya, rapi, sopan, ini pasti orang baik nih. Gitu ya, ini pasti orang baik. Kalau apa ya, ngomongnya teratur, sopan dan segala, ini pasti orang baik, orang kudus dan lain sebagainya. Kalau di depan, kalau ke gereja itu duduknya di depan, nanti jangan nanti kalau yang kita sudah nggak PPKM lagi, kita duduk di depan, nanti wah ini orang yang munafik. Enggak begitu ya. Tuhan Yesus mengatakan enggak begitu. Cara menilai kekudusan seseorang, kenajisan itu enggak begitu. Kalau kita masih pakai standar itu saudara sekalian, kita seperti orang Farisi yang hanya mencari-cari kesalahannya, yang hanya melihat tampak luarnya saja. Yesus mengatakan bahwa yang menajiskan itu adalah yang timbul dari hatinya. Kejahatan, pikiran cabul, kesombongan, apalagi iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Kalau yang muncul itu menajiskan dirimu. Engkau detik itu juga tidak kudus di hadapan Tuhan. Jadi saudara sekalian, pada hari ini kita bisa melihat bahwa indikatornya kenajisan, kekudusan, kebaikan dan segala macam itu bukan semata-mata yang tampak dari luar. Mungkin saudara berpikir, loh,
Bener dong, kalau dia orangnya baik, yang keluarnya baik, pasti sikap hidupnya baik. Betul, saya setuju. Pasti sikap hidupnya baik, begitu, tidak mungkin enggak. Tetapi kita tidak bisa, karena manusia itu kembali lagi menipu. Saya yakin saudara-saudara jemaat sekalian punya pengalaman demikian ya. Kita bisa tertipu kita dengan penampilannya, tutur katanya, pemikirannya baik semuanya ya. Bahkan rela memberikan persembahan semuanya baik. Pokoknya perfect. Gak taunya punya istrinya 3, 4. Kita semuanya sampai bengong begitu ya. Waduh, kok begitu ya? Nah, kata Tuhan Yesus, semuanya bisa di-cover, ditutupi dengan sangat baik. Tetapi Tuhan tahu apa yang keluar dari hatimu, timbul dari hatimu. Pencurian, dengki, dan lain sebagainya, itulah yang menajiskan hidupmu. Cara hidupmu, berpakaianmu, dan statusmu, dan segala macam, kata Tuhan Yesus, tidak bisa menutupi itu di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia tahu, kita tahu, maksudnya kita tidak tahu. Tapi di hadapan Tuhan, kata Tuhan Yesus, tidak bisa. Tuhan tahu apa yang dalam hati kita dan pikiran kita. Jemaat sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah saya termasuk orang yang munafik pada saat ini? Saya sepertinya banyak melakukan kebaikan-kebaikan, banyak melakukan hal-hal yang baik, supaya saya dipuji oleh orang lain, dipandang orang lain saya adalah keluarga yang baik-baik. Padahal di dalamnya terjadi pertengkaran bertahun-tahun yang tidak terselesaikan. Saudara, kalau ini terjadi dalam kehidupan kita hidup dalam kemunafikan. Ada begitu banyak rumah tangga yang dibangun di atas kemunafikan. Orang gereja, kita semua melihatnya sepertinya pasangan suami istri ini romantis, harmonis, nggak pernah berantem, dan lain sebagainya. Padahal masing-masing punya selingkuhan. Kita bisa melihat orang tua dan anak hubungannya kayaknya baik-baik semuanya ya. Anaknya pelayanan, orang tuanya pelayanan, dan segala macam. Padahal mereka tidak omongan selama bertahun-tahun. Saudara, bagi Tuhan Yesus bukan penampakan luarmu. Bagi Tuhan Yesus, apa yang di dalam hatimu itu harus benar-benar murni dan tulus. Makanya harus keluar itu kasih, damai sejahtera, sukacita, 9 buah roh itu ya. Itu yang harus keluar, yang muncul dalam hati kita. Maka apapun yang terekspresi dalam kehidupan kita, pasti orang bisa tahu, yes, orang ini sungguh-sungguh memiliki sukacita dari Tuhan. Sehingga kita bisa mengekspresikan kasih Tuhan melalui media sosial yang kita miliki. Apakah Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Atau YouTube, kita bisa mengekspresikan kasih Tuhan. Karena yang muncul dari dalam hati dan pikiran kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kembali lagi, saudara. Adat istiadat kita, jangan kita musnahkan. Saudara, jangan dari sini lalu kita bilang, ya sudah dihapus semua. Bukan ya. Bukan. Adat istiadat kita harus diterangi firman Tuhan. Harus diterangi oleh Kristus. Kita harus berani mengkoreksi mana adat istiadat kita yang salah dan yang benar. Kalau dia salah, bertentangan dengan firman Tuhan, mari kita hapus. Tetapi kalau yang benar, tetap jalankan adat istiadat kita. Karena kembali lagi, kita juga ingin adat istiadat kita yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, jemaat sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita koreksi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan akan terus-menerus memperbaharui hidup kita dan kita menyaksikan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita. Amin. Umat kekasih Kristus bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pertolongan Allah atas setiap ibadah yang berlangsung di Kartini, baik ibadah umum maupun ibadah kategorial, agar terus menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Allah, dan jemaat mengalami pertumbuhan iman melalui sesuai visi dan misi gereja Kristus Kartini. Kami juga memohon agar Tuhan menolong jemaat dalam setiap masalah hidup yang dihadapi. Ekonomi, studi, pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, sehingga jemaat mengalami kekuatan, memiliki hikmat, dan dibukakan jalan keluar atas masalah yang ada. Kami juga mau berdoa untuk 9 suku rumpun Lampung, Sumatera Selatan, yaitu Daya, Kayu Agung, Komering, Lampung Abung, Lampung Pesisir, Lampung Pubian, Lampung Sungkai, Lampung Waikanan dan Ranau, agar semakin banyak yang menerima kebenaran dalam Kristus. Doakan juga Tuhan agar membuka lebih banyak pekerjaan untuk mereka, untuk pembangunan sekolah serta pengadaan guru dan fasilitas pendidikan yang lebih baik, untuk perbaikan kualitas sumber daya rumpun ini, serta perbaikan fasilitas kesehatan. Kami mohon pertolongan Allah juga bagi bangsa dan negara yang sedang mengalami pandemi COVID, agar vaksin yang sudah tersedia dapat bekerja dengan baik dan efektif sehingga dapat menolong bangsa dan negeri kami ini agar terlepas dari krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sakit atau dalam masa pemulihan, beserta keluarga yang mendampingi. Kami mau berdoa untuk Ibu Sudibyo, Bapak Husen dan Ibu Amas, Ananda Eki Mardianta, Ibu Chu Sanyo, Bapak Tatang S, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setiabudi Brata Halim, Bapak Frederick Suryadi, Ibu Mariam Nata Saputra, Ibu Ancelunin, Bapak Kiki, Ibu Lim Gwilan, Bapak Andreas Wiryawan, Ibu Lalan, Bapak Suntek, Bapak Ardan, Ibu Komelasari dan Ibu Eni.
Itulah doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Karena Tuhan berkenan dan menjawab doa kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Walau di tengah situasi yang sulit saat ini, persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening BP Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja di setiap hari Minggu dan hari biasa. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Dan Tuhan juga menolong kami setiap pengelola persembahan ini ya Tuhan untuk dilakukan buat pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah semua ya persembahan yang kami bawa ke hadirat-Mu ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh meluaskan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia.
Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai saat teduh.